Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-89, 90, 91 dan 92 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam yang sudah disampaikan berpuluh ayat sebelum ini. Mulai daripada kisah Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf masih kecil. Kemudian selanjutnya pada ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, yaitu abang-abangnya, yang mana abang-abangnya tidak mengetahui bahwasanya penguasa negeri Mesir yang ada di hadapan mereka, yang memberikan bantuan kepada mereka selama ini adalah rupanya adik mereka sendiri, Yusuf, yang dahulu mereka dengki dengan membuang adik mereka itu ke dasar sumur. Kemudian terpisah dari ayahandanya Nabi Yusuf alaihi salam di Mesir. Kemudian ayahandanya bersama dengan abang-abangnya itu di Palestina, terpisah. Berapa lama mereka terpisah? Lebih kurang 22 tahun lamanya. Itu adalah waktu yang cukup panjang. Pasti sudah banyak yang berubah. Mungkin wajah pun juga berubah. Karena kalau kita sudah lama tak berjumpa, boleh jadi dulu ketika masa kanak-kanak wajah kita wajah kanak-kanak. Tetapi apabila kita sudah dewasa, apalagi yang dahulu kurus, sekarang sudah gemuk, nah, maka wajah pun ada perubahan. Kita pun lupa. Ada orang yang memang boleh mengenal cepat orang yang dahulu ia pernah bertemu dengannya. Tapi ada orang yang tak mengenal lagi karena sudah banyak perubahan. Siapa ya? Nah, dia tak kenal. Apalagi Nabi Yusuf alaihi salam tak diketahui kemana perginya, entah hidup entah mati. Karena mereka masukkan ke dalam sumur, kemudian ada orang yang mengambil daripada sumur, kemudian dibawa entah kemana. Maka mereka pun tak pasti apakah Nabi Yusuf itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, sekarang tiba-tiba ketika Nabi Yusuf alaihi salam memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya, maka abang-abang Nabi Yusuf itu terkejut bahwasanya rupanya adiknya itu masih ada, masih hidup. Dan sebelumnya
ayah mereka berpesan untuk mencari Nabi Yusuf dengan sungguh-sungguh di negeri Mesir. Maka perasaan gembira pun tadi perasaan terkejut, sekarang perasaan gembira. Terkejut tidak menyangka yang di depan itu adalah Yusuf. Gembira karena yang dicari ada di depan. Tak payah lagi mereka mencari, karena pesan ayah mereka supaya cari Yusuf. Sekarang tak perlu lagi mencari, bertemu dengan orang yang dicari. Maka gembira sekali. Nah, suasana yang seperti itu dirakamkan di dalam Al-Quran dan diberitahukan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman Nabi Yusuf itu jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Yusuf sebelum Nabi Musa sebelum Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, ribuan tahun lamanya. Tapi cerita lama itu disampaikan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suasana yang pernah ada pada masa dahulu diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suasana itu boleh kita rasakan melalui 4 ayat yang akan kita pelajari ini. Mungkin ada yang mengagak-agak, yang mengira-ngira apabila mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf itu merasa bersalah kepada Nabi Yusuf, apakah Nabi Yusuf akan membalas dendam? Karena perangai abang-abangnya itulah ia menjadi sengsara, karena dijual oleh yang mengambilnya daripada dalam sumur, menjual sehingga ia menjadi hamba sahaya. Kemudian ia menjalani musibah, ujian, di penjara, bukan setahun 2 tahun, 12 tahun di penjara. Itu bukan masa yang pendek, itu adalah waktu yang panjang. Ini akibat daripada perbuatan abang-abangnya. Andai kan abang-abangnya tidak membuangnya ke sumur, mungkin Nabi Yusuf masih lagi berada di Palestina bersama dengan ayahnya dan adiknya. Tetapi apakah Nabi Yusuf membalas dendam? Tidak, karena Nabi Yusuf itu adalah hamba yang penyayang, yang pengasih, yang pemurah, yang pemaaf. Sehingga Nabi Yusuf alaihissalam bukan hanya memaafkan, berdoa pula kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosa abang-abangnya itu. Subhanallah. Ini pelajaran yang berharga untuk kita pada hari ini, karena ramai juga manusia pada hari ini tak mampu untuk memaafkan orang yang telah menganiayanya. Apalagi kejahatan yang dilakukan oleh orang yang menganiayanya itu kejahatan yang besar, yang membuat dirinya terjual kepada orang lain, yang membuat dirinya terpenjara bertahun-tahun lamanya. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak seperti mereka itu. Nabi Yusuf alaihissalam memiliki akhlak mulia, mudah sekali untuk memaafkan. Belum lagi abang-abangnya itu meminta maaf, Nabi Yusuf sudah membuka pintu kemaafan. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang akan kita pelajari nanti. Jadi ada Allah memberitahukan tentang Nabi Yusuf telah membuka pintu maaf terlebih dahulu sebelum abang-abangnya meminta maaf. Akhlak mulia dari seorang Nabi, yaitu Nabi Yusuf, untuk kita jadikan contoh dan teladan. Jadi jangan susah-susah lagi mencari contoh, mencari teladan. Karena kisah yang ada dalam Al-Quran, khasnya kisah para Nabi dan Rasul, itu adalah kisah teladan bagi kita semua. Mereka adalah uswah hasanah, contoh terbaik bagi kita. Mencontoh yang terbaik, maka jadilah kita orang-orang yang terbaik. Jangan contoh film India, film Hindi. Film Hindi itu isinya pembalasan dendam. Awalnya dahulu ketika dia masih kecil, dia melihat ayahnya dibunuh oleh penjahat. Kemudian dia pun membesar jadi polisi. Maka dia cari siapa pembunuh ayahnya. Dapat pembunuh ayahnya, habis film.
karena dendamnya terbalas. Nah, jangan mengambil contoh kepada filem, karena ia adalah tulisan tangan manusia yang isinya adalah bukan berdasarkan wahyu, isinya berdasarkan akal, apalagi ditunggangi pula dengan hawa nafsu yang marah, ingin membalas dendam. Tetapi itu tidak ada dalam ajaran agama Islam yang mulia. Yang ada dalam agama Islam yang mulia, kalau marah, boleh marah sekalipun, tahan marah, kadhiminal ghaidh. Dan kalau boleh, maafkan orang yang bersalah kepada kita. Besar kesalahannya, semakin besar kesalahannya, semakin mampu kita memaafkannya, semakin besar pula balasan yang akan kita terima. Kita mau mendapatkan balasan. Hidup ini mau mati, apa yang mau kita bawa? Apakah dengan membalas dendam selesai masalah? Tidak. Boleh jadi yang membalas dendam akan melakukan kesalahan, malah bukan pahala yang didapatkan, dosa yang akan diterima. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari sebagai muqaddimah dari kisah Nabi Yusuf, tentang pertemuan Nabi Yusuf dengan abang-abangnya. Dan sekarang sudah tiba masanya Nabi Yusuf untuk memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya. Meskipun sebelumnya Nabi Yusuf sudah tahu itu adalah abang-abangnya. Sudah dari awal pertemuan 2 tahun sebelumnya, ini kan sudah kedatangan yang ketiga ke negeri Mesir. Yang kita ceritakan ini kedatangan yang ketiga. Pada kedatangan yang pertama, Nabi Yusuf sudah tahu bahwasanya yang datang itu adalah abang-abangnya, tapi Nabi Yusuf tak mau menceritakannya. Mengapa Nabi Yusuf tak mau menceritakannya? Nah, jawaban yang terbaik, yang paling tepat adalah seperti Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya Allah yang menahan Nabi Yusuf untuk tidak menceritakan tentang dirinya kepada abang-abangnya, karena menunggu masa yang sesuai, masa yang tepat untuk memperkenalkan diri. Jadi kita mesti pandai-pandai juga untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Apabila kita melakukan pada masa yang paling tepat, maka akan mendatangkan manfaat yang sangat besar. Jadi untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar, pertimbangkan juga unsur masa. Cari-cari masa yang paling sesuai. Jangan tergesa-gesa, karena masa adalah bahagian dari penyelesaian masalah dan bahagian dari sebab untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat. Selepas pengantar, kita pindah ke tafsir. Namun sebelum pindah ke tafsir, kita ingin mendapatkan keberkahan dari ayat yang akan kita pelajari, yaitu dengan membacanya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun? Qalu a innaka la anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajral muhsinin. Qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khati'in. Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kita terjemahkan. Allah berfirman, qala, Nabi Yusuf berkata, hal alimtum, apakah kamu mengetahui, ma fa'altum, apa yang kamu lakukan, bi Yusuf, terhadap Yusuf, wa akhihi, dan saudaranya, iz, ketika antum, kamu jahilun, tidak mengetahui akibat dari perbuatanmu itu. Kamu ingat tidak? Kamu tahu tidak
apa yang pernah kamu lakukan dahulu terhadap Yusuf dan saudaranya. Maka ketika mendengar perkataan penguasa negeri Mesir bertanya tentang Yusuf, maka terkejutlah saudara-saudara Nabi Yusuf ini, melihat lebih lama. Mengapa pula penguasa negeri Mesir ini bertanya tentang Yusuf dan saudaranya? Maka ketika itu mereka pun mengetahui, oh ini nampaknya Yusuf di depan ini. Tapi masih belum pasti lagi. Maka untuk meyakinkan diri mereka, mereka bertanya kepada penguasa negeri Mesir itu. Qalu, mereka berkata, Ainnaka, apakah sesungguhnya kamu ini la anta Yusuf, sungguh Yusuf, yaitu adik kami yang dahulu kami buang ke dasar sumur, yang telah memberi bantuan kepada kami selama ini? Apakah engkau adalah Yusuf, saudara kami, adik kami? Qala, Nabi Yusuf berkata, ana Yusuf, akulah Yusuf. Hilanglah keraguan, memang betullah Yusuf rupanya. Wahada akhi, dan ini saudaraku. Siapa yang dimaksudkan? Bunyamin yang sudah setahun ditahan. Ini saudaraku ini. Maknanya saudara sekandungku, seayah seibu. Kamu juga saudaraku, tetapi seayah saja, lain ibu. Qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada kami. Innahu, sesungguhnya, mayyattaqi, barang siapa yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar, fa innallah, maka sesungguhnya Allah la yudhi'u, tidak menyia-nyiakan ajral muhsinin, balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Ini percakapan antara saudara-saudara Nabi Yusuf yang bertanya, apakah kamu betul Yusuf? Kemudian Nabi Yusuf jawab, ya saya Yusuf, ini saudara saya Bunyamin yang sekandung, seayah, seibu dengan saya. Tapi sampai di situ saja Nabi Yusuf menjawab? Enggak, Nabi Yusuf tambah, yaitu barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah memberikan balasan untuk orang yang berbuat baik. Alhamdulillah kami ini bertakwa, alhamdulillah kami ini bersabar, meskipun kami didengki, dizalimi, dibuang, dipisahkan dari ayah kami, tapi kami tetap bertakwa, kami tetap bersabar. Alhamdulillah, Allah angkat kedudukan kami. Ini adalah balasan dari setiap orang yang berbuat baik. Jadi ada pesan dakwah juga yang disampaikan oleh Nabi Yusuf kepada abang-abangnya. Apa kata mereka? Kata abang-abang Nabi Yusuf selepas mengetahui Nabi Yusuf itu adalah adik mereka. Qalu, mereka berkata, Tallah, demi Allah, laqad asarakallah, Allah telah melebihkan kamu wahai Yusuf, alaina, atas kami. Kami ini beginilah nasib kami sekarang, yaitu kami miskin. Kalau tidak engkau berikan makanan, matilah kami kelaparan. Dan engkau pula wahai Yusuf, di tanganmu perbendaharaan negeri Mesir. Dan engkau pula wahai Yusuf, adik kami, adalah penguasa negeri Mesir. Bukan hanya itu, bukan dari sisi kekayaan dunia, akhlakmu pula mulia wahai Yusuf. Allah telah melebihkanmu wahai adikku, wahai adik kami, daripada kami ini. Kemudian sampai di situ? Tidak. Di samping memuji Nabi Yusuf, mereka juga berkata, wa in kunna, sesungguhnya kami ini la khatiin, sungguh orang-orang yang telah bersalah kepadamu wahai Yusuf. Kami orang-orang yang telah berdosa karena melakukan kejahatan terhadapmu wahai Yusuf.
Kami mengakui kesalahan kami, wahai Yusuf. Malu kami di depanmu, wahai Yusuf. Agak-agaknya seperti itulah keadaan atau suasana. Tapi bagaimana jawaban Nabi Yusuf? Qala, Nabi Yusuf berkata, la tathriba, tidak ada celaan, alaikum, atas kamu, al-yaum, pada hari ini. Maknanya aku tak akan mencelamu, wahai abang-abangku. Apa yang telah kamu lakukan terhadapku memang sangat buruk sekali, kerana membawaku menderita di negeri orang. Aku dijual sehingga menjadi hamba sahaya. Kemudian lebih dari itu adalah merana disebabkan dimasukkan dalam penjara. Lebih lagi dari itu adalah terpisah dari ayah yang aku cintai dan ayah yang mencintaiku. Itu adalah kerana perangaimu, wahai abang-abangku. Tapi aku sudah memaafkanmu. Aku tidak akan mencelamu. Hari ini aku tak mencelamu, sampai bila-bila pun aku tak akan mencelamu. Allah, dahsyat akhlak mulia seorang Yusuf. Nah, yang bernama Yusuf hari ini seperti itu perangainya. Karena orang tua ketika memberi anaknya dengan nama Yusuf, maka dia berharap anaknya itu perangainya sama seperti Nabi Yusuf. Yaghfirullahu lakum, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai abang-abangku. Bukan hanya memaafkan, mendoakan juga. Mendoakan, berdoa kepada Allah supaya abang-abangnya itu mendapat ampunan dari Allah. Wa huwa arhamur rahimin, dan Allah itu maha pengasih bagi sekalian yang pengasih. Kalau kamu, wahai abang-abangku, melihat aku pengasih, sebenarnya kasih sayangku kepadamu itu bukan dari diriku sendiri, tidak. Sebenarnya itulah dari Allah. Allah berikan kepadaku, kemudian aku mengasihimu. Maka kamu jangan memujiku. Mestinya kamu memuji Allah yang telah memberikan kasih sayang kepadaku, yang dengan kasih sayang Allah itu aku mengasihi dan menyayangimu, wahai abangku. Oh, berarti Nabi Yusuf ini tetap merendahkan diri meskipun kedudukannya sudah sangat tinggi sekali. Maka begitulah kita merendahkan diri. Jadi ada pepatah atau peribahasa dalam bahasa Arab, rendahkanlah diri seperti bintang yang merendahkan dirinya. Seperti apa bintang merendahkan diri? Bintang itu tinggi di langit, tapi direndahkan dirinya ketika kita lihat di dalam genangan air. Air tergenang di bumi, kita lihat ada bintang jauh di bawah sana ketika kita lihat genangan air. Begitu bintang merendahkan dirinya jauh di bawah ketika di genangan air. Tapi sebenarnya bintang itu jauh tinggi di langit. Maka pepatah Arabnya, tawadhu takunkan najmi, rendahkanlah dirimu seperti bintang. La halinafirin ala safahatil ma, nampak oleh orang yang melihatnya jauh di bawah di genangan air. Wa huwa rafi', tapi sebenarnya bintang itu tinggi di langit. Apakah karena dilihat di dalam genangan air rendah, bintang itu rendah? Tidak. Apakah seseorang yang merendahkan diri maka dia menjadi rendah? Tidak. Saya tak ada apa-apanya. Apa yang saya dapat, semua ini adalah daripada Allah. Kalaupun saya berusaha, bukanlah yang menentukan. Saya hanya berusaha. Saya usaha itu pun adalah dengan izin Allah. Allah tak izinkan, tak boleh saya berusaha apa-apa. Jadi tak adalah nilai saya ini. Yang berharga sebenarnya adalah Allah yang memberikan kurnia semua ini. Siapalah saya ini? Apabila Allah tak berikan apa-apa, saya ini pun tidak apa-apa. Oh, ini orang yang merendahkan diri. Kalau orang yang menyombongkan diri, macam mana bahasanya? Lain pula. Kalau tidaklah kerana saya, tak akan jadi semua ini. You know? Ada you know pula. Allah menyambung. Kamu tahu tak? Macam dia yang memiliki segala-galanya. Padahal
La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dari Allah. Innal hamda lillah. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu tentang kisah, sebahagian dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kita baca terjemahan dari awal, kemudian nanti kita pindah ke tafsir. Mereka berkata, Nabi Yusuf dahulu. Nabi Yusuf berkata, apakah kamu mengetahui apa yang kamu kerjakan terhadap Yusuf dan saudaranya tatkala kamu dahulu mengerjakannya tanpa mengetahui akibat dari perbuatanmu itu? Mereka menjawab, mereka berkata, apakah sesungguhnya kamu ini adalah Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, ya, saya adalah Yusuf dan ini adalah saudaraku. Sesungguhnya Allah telah memberikan kurnia kepada kami. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkanmu daripada kami, dan sesungguhnya kami sungguh orang-orang yang telah melakukan kesalahan, orang-orang yang berdosa. Nabi Yusuf berkata, tak ada celaan ke atasmu pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mengampunimu, dan dialah Allah Maha Pengasih dari sekalian yang pengasih. Inilah percakapan antara Nabi Yusuf dengan abang-abangnya, yaitu percakapan yang menerangkan tentang Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya, sehingga abang-abangnya itu mengetahui sekarang rupanya penguasa negeri Mesir yang sangat bermurah hati kepada mereka, yang membantu mereka dengan bantuan yang banyak sekali untuk setahun sehingga mereka tidak mati kelaparan di negeri mereka, rupanya adalah adik mereka sendiri. Bisa saja Nabi Yusuf itu untuk membalas dendam, bisa saja memarahi mereka, bahkan mencela mereka, tapi Nabi Yusuf tidak melakukan semua itu. Yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah memaafkan abang-abangnya itu. Bukan hanya memaafkan, tetapi juga mendoakan abang-abangnya itu supaya abang-abangnya itu bersih dari dosa. Yaitu Nabi Yusuf berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan ampunan kepada abang-abangnya sebagai penghapusan dosa yang mereka miliki. Subhanallah, akhlak mulia Nabi Yusuf alaihi salam. Sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Tujuannya untuk apa? Kita panjang-panjangkan penjelasan supaya kita lebih dekat dengan ayat, dengan kandungan ayat. Semakin panjang penjelasan, semakin dekat dengan ayat. Semakin dekat dengan ayat, semakin nampak kandungan ayat. Semakin jelas kandungan ayat, maka semakin banyak pelajaran yang boleh kita petik. Dan itulah sebenarnya yang kita cari dalam majlis tafsir ini, yaitu pelajaran apa yang boleh kita ambil dari kandungan ayat-ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran isinya adalah pelajaran, isinya adalah petunjuk, isinya adalah bimbingan, sehingga menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan. Kita mulai dari ayat yang ke-89. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf berkata, perkataan Nabi Yusuf itu berbentuk pertanyaan kepada saudara-saudaranya. Apakah kamu mengetahui apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Mengapa Nabi Yusuf bertanya? Apa sebab munculnya pertanyaan ini? Sebab munculnya adalah kaitan dengan ayat sebelum ini. Ayat sebelum ini menerangkan bahwanya saudara-saudara Nabi Yusuf sudah mencurahkan isi hati mereka kepada Nabi Yusuf. Sebelum ini mengatakan, wahai penguasa negeri Mesir, kasihanilah kami ini orang-orang
miskin. Kami ini tak memiliki makanan yang cukup. Kalau tidak bantu kami, kalau tidak penguasa yang mulia bantu kami dengan makanan, maka kami boleh mati kelaparan. Maka bersedekahlah untuk kami. Kami ini orang-orang miskin. Maka kesihanilah kami ini, wahai penguasa negeri Mesir. Ketika itu mereka belum tahu lagi itu adalah Nabi Yusuf. Maka mereka sangat hormat kepada penguasa negeri Mesir yang bermurah hati kepada mereka, sampai mengatakan bahwasanya bukan hanya kami sengsara karena kelaparan, kami juga sengsara karena ayah kami sudah tua, kemudian tak pula lagi sekarang boleh melihat, matanya dah buta sekarang ini, disebabkan karena menahan rindu dengan anak yang sangat dicintai. Sebelum ini dengan anaknya Yusuf, sudah 22 tahun terpisah daripadanya. Ia selalu menyebut-nyebut Yusuf. Nabi Yusuf ketika itu dengar nyebut-nyebut saya, ayah saya. Nah, menyebut-nyebut Yusuf yang sangat ia cintai, tapi kami pun tak tahu entah di mana Yusuf itu berada sekarang. Dan kami diperintahkan datang ke sini ini untuk mencari-cari Yusuf, di mana Yusuf itu berada. Kami pun tak tahu. Dalam hati Nabi Yusuf, saya lah Yusuf itu. Maka dari penyampaian abang-abangnya itu muncullah keinginan Nabi Yusuf untuk menerangkan, untuk mengenalkan dirinya. Jadi ayat sebelumnya itu menjadi sebab mengapa Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya. Kesian pada abang-abangnya itu, dan juga kesian kepada ayah yang ada di Palestina yang mereka tinggalkan, karena ayah mereka itu rupanya sudah buta matanya disebabkan kerana terlalu banyak menangis. Maka nanti selepas ini, itu pengajian yang akan datang, ayat berikutnya, yaitu Nabi Yusuf bertanya kepada abang-abangnya, macam mana dengan ayah kita? Nah, selepas Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya sebagai adik kepada abang-abangnya, macam mana ayah kita? Ayah kita sudah semakin buruk keadaannya, matanya sudah tak boleh melihat lagi. Baik, kalau begitu, ini bajuku, kamu balik semua kembali ke Palestina, bawa bajuku ini, dan nanti sampai ke hadapan ayah, letakkan bajuku ini di wajah ayah. Nanti ayah yang tak boleh melihat berubah menjadi boleh melihat, akan kembali pulih pandangan matanya. Itu nanti ceritanya itu, bukan sekarang nih. Nah, sekarang ini belum lagi cerita tentang ayah. Sekarang ini cerita tentang Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya. Selepas ini barulah diceritakan pula tentang Nabi Yakub alaihissalam. Sang ayah rupanya sudah merasa bahwasanya Nabi Yusuf telah didapatkan, padahal tak ada yang beritahu. Pada masa dahulu belum ada handphone lagi, tak ada pesan-pesan. Jauh jarak antara Mesir dengan Palestina. Maka ketika baju Nabi Yusuf itu bergerak dari Mesir menuju Palestina, sampai di sempadan, Nabi Yakub di Palestina sudah membau baju Yusuf, baju anaknya itu. Jadi jauh ya baunya itu. Ada membau baju saya di sini. Tapi Nabi Yakub boleh membau baju anaknya meskipun jaraknya sangat jauh sekali. Macam mana itu boleh berlaku? Itu pengajian kerohanian. Itu kaitannya dengan kerohanian. Itu tak boleh difahami oleh akal. Boleh berlaku? Boleh. Itu adalah karunia daripada Allah Ta'ala. Itu tajuknya pemberian Allah yang istimewa. Bukan rahmat biasa lagi, tidak. Bukan nikmat biasa lagi, tidak. Tapi lebih lagi daripada itu, yaitu fadlun, kurnia daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itu belum kita bahas sekarang. Itu pengajian nanti.
yaitu hari apa kita lagi pengajian? Hari Selasa. Maka datang lagi lah hari Selasa. Oh, ini jemaah Malaysia ni balik hari Ahad. Maka datang lagi lah Selasa sini lagi. Kan tak jauh, naik pesawat 50 menit sampai sini. Tak jauh. Saya pun dari rumah ke sini 50 menit juga naik kereta. Baik. Qala hal alimtum, Nabi Yusuf bertanya, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Apa sebab Nabi Yusuf bertanya seperti ini? Sebab adanya penyampaian dari abang-abangnya pada ayat sebelum ini yang telah mencurahkan hati mereka bagaimana susah dan sengsaranya mereka di Palestin. Masalah kelaparan mereka derita, masalah ayah mereka yang juga sudah tua, mereka pun juga menderita. Maka berharap Nabi Yusuf, tapi mereka belum tahu lagi itu adalah Nabi Yusuf, berharap penguasa negeri Mesir mau membelas kasihani mereka, yaitu dengan memberikan bantuan kepada mereka makanan. Jangan kurang, tetapi cukupkan, kalau boleh lebihkan. Bersedekahlah kepada kami wahai penguasa negeri Mesir. Kesian melihat abang-abang sudah sampai ke tahap macam itu mencurahkan hatinya. Maka Nabi Yusuf pun bertanya kepada mereka, mengingatkan mereka tentang apa yang pernah mereka lakukan dahulu kepada Yusuf. Maka ketika Nabi Yusuf bertanya, apakah kamu mengetahui apa yang kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya? Ketika kamu tak tahu akibat dari perbuatan yang kamu lakukan itu, yaitu akan membawa kamu menjadi menderita, menjadi sengsara. Karena kamu melakukan kejahatan, maka yang akan ditanggung oleh orang yang melakukan kejahatan adalah hukuman dan siksaan dari Allah. Ketika penguasa negeri Mesir bertanya tentang Yusuf, maka mereka pun terkejut, kaget, hairan. Maka mereka pun mengira, ini nampaknya Yusuf ini. Karena bertanya tentang Yusuf dan saudaranya, bermakna dia tahu tentang kita ini. Bermakna dia ini bukan orang jauh ini. Mungkin yang bertanya ini penguasa negeri Mesir ini Yusuf. Nah, untuk meyakinkan diri mereka, mereka bertanya kepada Nabi Yusuf. Ini ayat berikutnya. Sebelum sampai kepada ayat berikutnya, yaitu Nabi Yusuf di ujung pertanyaannya mengatakan iz antum jahilun, yaitu ketika kamu jahilun. Jahil, apa makna jahil? Tak tahu. Orang yang tak tahu jahil. Orang yang tahu alim. Nah, alim lawannya jahil, jahil lawannya alim. Apa makna kata Nabi Yusuf ketika kamu tak tahu? Bukan untuk merendahkan abang-abangnya itu, enggak. Karena Nabi Yusuf bukan orang yang merendahkan orang lain. Tak ada sifat seperti itu pada diri Nabi Yusuf. Jadi apa makna kata ketika kamu tak tahu? Maknanya menceritakan ketika kamu tak tahu akibat dari perbuatanmu itu. Yaitu kalau kamu tahu akibat dari perbuatanmu, tak akan mungkin kamu melakukan kejahatan. Siapa orang yang biasanya melakukan kejahatan? Orang yang tak tahu akibat dari perbuatan jahatnya itu. Kalau orang tahu akibat dari perbuatan jahat, berfikir beribu kali untuk melakukan kejahatan. Kalau saya mencuri, kemudian diketahui oleh orang, kemudian orang itu menjadi saksi, kemudian saya dibawa ke mahkamah, ke pengadilan, kemudian saya dihukum. Kalau dalam Islam hukumannya potong tangan, tak ada tangan saya lagi. Dia tahu akibatnya. Atau saya dipenjara, berpuluh tahun saya dipenjara karena saya mencuri. Oh, kalau begitu saya tak akan mencuri. Orang yang tahu tidak akan mungkin melakukan kejahatan. Jadi Nabi Yusuf mengatakan ketika kamu tak tahu akibat dari perbuatanmu, menerangkan aku sudah memaafkanmu wahai abang-abangku, sebab kamu melakukan kejahatan itu dahulu karena kamu tak tahu akibatnya.
Karena tak tahu maka aku maafkan. Lain hal kalau kamu tahu, tapi aku mengatakan kepadamu, wahai abang-abangku, kamu tak tahu apa yang akibat dari apa yang kamu kerjakan, maka aku tak mengambil kira, tidak mempedulikan, tidak masuk dalam hatiku, dan aku tidak akan mencela dan menghinamu meskipun perbuatanmu itu membuat aku menderita. Tapi semuanya sudah kulupakan. Masih ingat? Tak ada ingat lagi. Karena kalau masih ingat, itu namanya tidak melupakan. Ingat-ingat juga sekali-sekali. Sekali-sekali pun tidak. Kalau masih sekali-sekali ingat, bermakna belum melupakan lagi. Boleh memaafkan saya? Boleh. Sudah melupakan kesalahan saya? Itu yang tak bisa saya lakukan. Saya masih ingat sampai hari ini. Saya maafkan ya, saya maafkan. Tapi melupakan apa yang Bapak buat terhadap saya, sampai sekarang masih saya ingat. Oh, itu namanya tidak memaafkan. Karena kata maaf itu maknanya menghapuskan. Afa arrihu al-athar. Dalam syair disebutkan, angin itu memaafkan jejak telapak kaki. Kalau ada kafilah yang lalu di padang pasir, apa yang tertinggal di belakang? Jejak. Di padang pasir itu kan lembut, maka nampak bersih saja, tak ada apa-apa. Tapi kalau ada kafilah yang lalu, maka tertinggal di situ ada jejak. Pasir tak berat, ringan. Apabila datang angin kencang, kemudian bertiup ke jejak tersebut, bagaimana jejak itu? Masih ada kat situ? Sudah hilang, sudah terhapus. Itu maknanya angin menghapuskan jejak telapak kaki. Nah, orang bersalah kepada kita, ada yang tertinggal di hati kita? Ada. Sakit hati kita, terluka hati kita. Sakitnya itu di sini, di hati ini, pedih hati ini. Nah, jadi ada yang tertinggal di sini. Ada. Kejahatan itu sudah 10-20 tahun yang lalu, tapi masih ada tersisa di sini. Tapi ketika kita sudah memaafkan, sudah tak ada lagi di sini. Karena makna maaf menghapuskan. Kalau masih ada, berarti belum memaafkan. Apalagi menyebutnya semula. Sudah ada saya maafkan tahun yang lalu, tapi perangainya itu memang masih terasa sampai hari ini. Dan dia ceritakan pula kepada orang lain, maka tidak ada makna kata maaf yang dia ucapkan. Karena makna maaf itu adalah menghapuskan apa yang tersisa di dalam hati. Berarti beratlah kalau kita maafkan. Memang berat, tapi mudah, ringan bagi orang yang beriman kepada Allah. Apa sebab? Sebab ketika seseorang memaafkan saudaranya dan perbuatan memaafkan itu berat, maka yang ia terima dari Allah adalah pahala yang besar. Nah, yang kita kaji, yang kita kejar sebenarnya di dunia ini kan pahala. Apa yang mau kita kejar lagi? Harta ditinggalkan kalau kita mati meninggalkan dunia ini. Ahli keluarga ditinggalkan. Yang kita bawa apa? Pahala itulah. Nah, sekarang dapat peluang pahala yang besar apabila kita memaafkan. Mau memaafkan? Ini mudah di mulut, mau Ustaz. Memaafkan, tapi hutangnya itu bayar juga. Ya, memang kita mudah untuk mengucapkan kata maaf, tetapi memaafkan itu bukan setakat perkataan yang kita keluarkan dari mulut, tetapi adalah juga dari hati yang telah melupakan kesalahan saudara kita itu. Itu dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Qalu, mereka berkata, "A innaka la anta Yusuf?" Apakah sungguh kamu ini adalah Yusuf? Kami ragu sekarang ini. Mengapa mereka ragu? Sebabnya kalau kamu Yusuf, bermakna kamu adalah dari Palestina, dari ahli keluarga kami. Macam mana pula orang luar boleh menjadi penguasa di negeri Mesir ini? Kami ragulah. Betul tak kamu ini Yusuf?
ada riwayat menyebutkan bahwasanya ada tanda pada kepala Nabi Yusuf yang mereka tahu. Ini disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka ketika mereka ragu bahwasanya yang di hadapan mereka itu adalah adik mereka Yusuf, maka Nabi Yusuf membuka atau melepaskan apa yang ada di atas kepala itu, mahkota, melepaskan mahkota, kemudian nampaklah tanda oleh abang-abang, oh iya kalau begitu kamu adalah Yusuf, adik kami. Tahulah sekarang yang di hadapan itu adalah Yusuf. Dan Nabi Yusuf sendiri menjawab, qala. Nabi Yusuf berkata, ana Yusuf, aku adalah Yusuf, wa hadza akhi, dan ini adalah saudaraku. Karena Bunyamin sudah bersama dengan Nabi Yusuf setahun lamanya, karena ditahan kan. Nah, tahun lalu ditahan, kemudian tahun berikutnya mereka datang lagi. Nah, ini adikku yang bersama denganku ini adalah yang seayah seibu denganku. Lalu Nabi Yusuf memuji Allah sebagai merendahkan diri di hadapan mereka. Padahal peluang untuk menyombongkan diri ada pada masa itu. Sudah jadi penguasa. Semua harta ada di tangan Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf bendaharawan negeri Mesir. Dan Nabi Yusuf yang menentukan segala-galanya, karena raja sudah memberikan kebebasan kepada Nabi Yusuf. Tapi meskipun keadaan sedemikian rupa, Nabi Yusuf tidak mengambil peluang untuk menyombongkan diri, yaitu dengan tetap mengingat Allah dengan berkata, qad mannallahu alaina, sesungguhnya Allah telah memberikan karunia kepada kami. Alhamdulillah. Wahai abang-abangku, engkau buang aku ke dasar sumur, ada orang yang Allah arahkan untuk mengambilku dari dasar sumur. Mereka itu sebenarnya tak lalu di tempat yang ada aku di dalam sumur itu, tapi karena mereka tersesat dan Allah yang menyesatkan mereka supaya mereka singgah di sumur tempat aku berdiam itu, kemudian mereka kehausan, kekurangan air, mereka turunkan timba, dan semua itu adalah karunia Allah kepadaku. Yang menyelamatkanku adalah Allah. Kemudian aku dijual ke negeri Mesir, dan Allah yang melembutkan hati penguasa negeri Mesir untuk membeliku. Kemudian aku diuji. Tapi yang buruk-buruk tak aku ceritakan lah. Nah, yang kuceritakan yang baik-baik saja. Manna itu maknanya karunia Allah yang baik-baik. Nah, bang, aku di penjara 12 tahun aku di penjara. Tetapi Allah mengkaruniakan kepadaku kepakaran mentakbirkan mimpi. Dari dalam penjara aku berbuat untuk raja dan negeri Mesir. Kemudian aku dikeluarkan dari penjara dengan aku boleh untuk memberitahukan bahwasanya aku di penjara bukan karena kesalahanku. Aku di penjara adalah karena tuduhan adalah karena dituduh melakukan kejahatan, tapi yang dituduhkan itu bukanlah yang aku kerjakan. Alhamdulillah aku keluar, dan orang yang menuduh itu mengaku bahwasanya tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak beralasan, hanya tuduhan palsu saja, kebohongan saja. Dan istri raja pun juga mengaku bersalah, bahwasanya tuduhannya selama ini adalah tuduhan yang palsu, yang tidak benar, tidak ada asasnya, tidak ada dasarnya sama sekali. Maka aku keluar adalah sebagai orang yang tidak bersalah, dan semua tahu bahwasanya aku tidak bersalah. Kemudian Allah karuniakan pula kepadaku kedudukan yang tinggi di negeri Mesir ini. Semua ini, wahai abang-abangku, adalah karunia dari Allah. Padahal peluang untuk menyombongkan diri ada, tapi Nabi Yusuf tidak melakukannya. Boleh saja Nabi Yusuf mengatakan, kamu tahu tidak sekarang siapa yang ada di hadapan kamu semua ini? Ini penguasa negeri Mesir ini. You know? Kamu tahu tak, aku ini sekarang penguasa. Yang dahulu kamu buang aku ke dasar sumur. Dan Nabi Yusuf tak mau mengatakan itu.
Boleh mengatakannya seperti itu? Bisa mengatakannya? Bisa. Siapa yang menghalang? Tapi Nabi Yusuf tak mau mengatakannya. Tak mau mengatakan bermakna Nabi Yusuf pemaaf. Itu kehebatan Nabi Yusuf. Hebat. Orang yang memaafkan orang yang hebat. Siapa orang yang hebat? Orang yang memaafkan. Orang yang tak boleh memaafkan, tak mampu memaafkan, bukan orang yang hebat, orang yang lemah. Di mana kelemahannya? Karena masih bisa dikuasai oleh hawa nafsunya. Dia masih tertawan oleh hawa nafsunya. Ini pengajian ini mudah untuk difahami, tetapi susah untuk diamalkan. Ada tidak orang yang bersalah kepada kita sampai hari ini yang belum kita maafkan? Jangan jawab dengan keras-keras suara. Tahu orang kiri kanan nanti. Ada Ustaz. Simpulan-simpulan itu memang sampai hari ini belum bisa aku maafkan. Apa sebab? Terlalu besar kejahatannya Ustaz. Dialah yang membuat aku sengsara seperti ini. Terpisah aku dari suami, dari istriku. Dialah yang mencelakakan anak-anakku. Tak berjaya anakku dalam pendidikan. Dialah yang menghabisi kehidupan anakku. Tak boleh Ustaz untuk memaafkannya. Dia dan 7 keturunannya pun tak akan kumaafkan. Oi mak, dahsyatnya marah. Jangan sampai ke tahap seperti itu. Ya, maka kita berusaha lah masing-masing untuk memaafkan. Dan masing-masing kita pasti ada pengalaman tersendiri dalam hidup kita. Maka jadikanlah pelajaran kisah Nabi Yusuf yang kita telah ketahui ini. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Di sini ada peluang bagi Nabi Yusuf untuk menyampaikan pesan kepada abang-abangnya, wahai abang-abangku, kamu mengatakan bahwasanya aku telah diutamakan oleh Allah, telah dilebihkan oleh Allah. Tetapi ketahuilah wahai abang-abangku, sebenarnya karunia Allah yang diberikan kepadaku itu adalah disebabkan karena bertakwa dan bersabar. Maka bukan hanya aku sebenarnya yang mendapatkan karunia dari Allah. Siapapun kalau bertakwa, kalau bersabar akan mendapatkan karunia dari Allah. Kalau abang-abang sekalian mau pula bertakwa, mau pula bersabar, abang-abang pun akan mendapatkan karunia dari Allah. Itu dakwah. Maka kalau orang mendengar perkataan seperti itu, bagaimana sambutan dari diri mereka? Kalau begitu, supaya saya dapat seperti Yusuf, adik saya itu, kalau begitu saya akan bertakwa, akan bersabar. Bermakna dakwah sampai. Tapi kalau kita marah-marah, maka boleh jadi dakwah tak sampai. Angkuh betul lah dia ini, sombong betul lah. Maka orang akan mencelanya, maka tak akan berubah. Seseorang menjadi pencela pula jadinya. Mestinya kita akan berubah seseorang itu dari berperangai buruk ke berperangai baik. Bagaimana caranya? Dengan kelembutan bahasa. Bagaimana bahasa itu boleh lembut? Kalau hati itu lembut. Karena hati yang lembut mengeluarkan kata-kata yang lembut. Kalau hati kasar, mengeluarkan kata yang kasar. Karena yang menjadi penentu tubuh ini adalah hati. Baik hati, baiklah seluruh tubuh. Rusak hati, rusaklah seluruh tubuh. Jagalah hati, jangan kau nodai. Dengan apa menodainya, merusaknya? Dengan hawa nafsu. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ini adalah sebagai penguatan terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Yusuf,
yaitu Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik, yaitu yang bertakwa dan bersabar. Pasti ini sudah aturan Allah yang tetap. Aturan Allah yang tetap itu namanya sunnatullah. Jadi dalam sunnatullah kita ada buat buku mengenal Allah melalui sunnatullah. Ada 30 sunnatullah. Kita susun sedemikian rupa. Di antaranya siapa yang bertakwa, siapa yang bersabar akan mendapatkan karunia dari Allah. Macam mana supaya berjaya dalam hidup ini? Bertakwa, bersabar. Maka nanti akan menjadi penguasa. Mau jadi presiden? Jadi Perdana Menteri mau? Bertakwa, bersabar. Tak mau bertakwa, tak mau bersabar, jadi presiden pun diturunkan orang nanti. Karena ini tak layak jadi pemimpin. Takwanya tak ada, sabarnya pun juga tak ada. Jadi untuk mendapatkan kejayaan dalam ayat ini dua, dan itu dibuktikan oleh Nabi Yusuf pada dirinya, dan tak ada yang boleh membantahnya. Yaitu Nabi Yusuf bertakwa. Bertakwa maknanya memelihara diri. Perintah Allah dibuat, larangan Allah ditinggalkan. Maka Nabi Yusuf tak mau melakukan kejahatan. Meskipun tak ada orang yang tahu, pintu-pintu sudah dikunci. Berdua saja dengan istri raja dalam bilik itu, dalam kamar itu. Nabi Yusuf mau melakukan perbuatan yang tercela? Tidak, karena Nabi Yusuf bertakwa. Bertakwa itu memelihara diri dari murka Allah. Itu yang menghantarkan Nabi Yusuf menjadi penguasa. Jadi jangan mengambil jalan pintas. Pada hari ini orang mengambil jalan pintas, maka dia tak bertakwa, tak melihara diri. Pak, Bu, kalau Bapak mau inginkan kebaikan-kebaikan, buat yang baik-baik saja, yang benar-benar saja. Kalau ingin mendapatkan kekayaan, jual beli dengan jujur. Ambil hak kita saja, jangan bohong, jangan menipu. Ustaz, kalau kita jujur-jujur tak boleh dapat untung banyak. Kalau kita mau untung banyak, dapat keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan modal yang sedikit-dikitnya, dengan menipu. Ini barang nih, barang luar negara nih Pak, Bu, tuan-tuan, puan-puan, beli barang ini barang berkualiti tinggi daripada luar negara, import. Padahal dari Bukit Tinggi saja. Maka orang seperti ini berbohong. Dia boleh dapat untung banyak, dia boleh angkat harga, tetapi dia telah menipu. Ini berbohong. Nah, orang yang seperti ini tidak bertakwa akan mendapatkan kejayaan? Tidak. Dia akan jatuh. Sampai masanya dia akan jatuh. Karena orang yang melakukan kejahatan, ia sebenarnya bukan menganiaya orang lain, sebenarnya dia menganiaya dirinya sendiri. Qalu, mereka berkata, tallahi laqad asarakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Maka berkatalah abang-abang Nabi Yusuf, demi Allah, betullah Allah telah melebihkanmu wahai Yusuf daripada kami, disebabkan karena ketakwaanmu, disebabkan karena kesabaranmu. Kami seperti ini tidak dilebihkan oleh Allah karena kami tidak bertakwa seperti kamu, tidak sabar seperti kamu. Kami mengakuinya sekarang. Memang betullah sunnatullah ini berlaku dalam hidup kami ini. Baru kami mengerti sekarang, ini dia hakikat hidup yang sebenarnya. Kadang-kadang perjalanan hidup kita itu pelajaran bagi kita. Apa yang kita lalui itu mengajar kita. Maka sebaik-baik guru sebenarnya adalah pengalaman yang kita dapatkan. Maka orang tua kita dulu tak ada belajar tinggi-tinggi, betul. Bahkan tak ada yang bersekolah. Tapi mereka berjaya dalam hidup. Berhasil pula membuat anak-anak mereka berhasil dalam hidup. Padahal mereka tidak berpendidikan tinggi, sarjana tidak, PhD tidak, bahkan tulis baca pun tak tahu. Tapi boleh berjaya dalam hidup. Ramai orang yang mendapatkan manfaat dari orang tua kita. Bahkan kita pun mengakui kalau tidaklah karena ayah dan mak saya tak jadi saya seperti ini.
Oh, berarti orang tua kita itu mendapatkan nilai hidup daripada mana? Dari kelas, dari sekolah? Enggak, dari hidup yang mereka jalani. Maka ada yang mengatakan, saya ini dah lama hidup ini. Lama hidup, banyak dirasa. Banyak dirasa, banyak diketahui. Pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan. Sungguh kami ini adalah orang-orang yang bersalah, wahai Yusuf, adik kami, maka maafkanlah kami. Merendah di hadapan Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf? Membalas, padahal boleh membalas? Tidak membalas dendam. Nabi Yusuf memaafkan. Qala, Nabi Yusuf berkata, la tathriba alaikumul yaum. Tak ada celaan kepadamu, wahai abang-abangku sekalian, hari ini dan sampai bila-bila, sampai kapanpun aku tidak akan mencelamu, karena aku telah memaafkanmu, wahai abang-abangku. Yaghfirullahu lakum. Aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosamu, wahai abangku. Baiklah kita semula, kita kumpul balik. Nah, selepas ini balik ke Palestina, bawa ayah sini ya. Nanti kita berkumpul di sini ramai-ramai di negeri Mesir ini. Dan tak perlu khawatir lagi, tidak ada makanan, kekurangan makanan di sini. Kita akan menikmati hidup ini. Mau ya, abang-abang sekalian? Mau, kata abang. Itulah yang kami harapkan, dapat layanan yang istimewa. Tinggal dahulu di rumah kecil, maka nanti akan tinggal di istana. Dulu bekerja sendiri, sekarang banyak melayani. Siapa yang tak mau? Wa huwa arhamur rahimin. Aku mengasihimu, wahai abang-abangku, adalah karena Allah yang mengasihiku. Dengan kasih Allah yang diberikan kepadaku, aku mengasihimu. Maka apabila memuji, jangan puji aku, wahai abang-abangku, pujilah Allah. Segala pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika memperkenalkan dirinya kepada abang-abangnya. Sungguh satu suasana yang banyak pelajaran di dalamnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dari kisah Nabi Yusuf yang mulia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.